Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman semua subscribe dan like video. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu Ummul Mukminin, yaitu Ummu Habibah, keteguhan seorang wanita dalam menjaga agamanya. Siapa yang tak mengenal Abu Sufyan Sa'd bin Harb? Nama besarnya tidak asing bagi telinga bangsa Arab saat itu. Pembesar sekaligus bangsawan Quraisy yang memiliki kedudukan, kebesaran, dan pengaruh luar biasa di tengah kaumnya. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil dengan membawa agama yang sempurna, maka nama Abu Sufyan tercatat sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang sangat besar permusuhannya terhadap Islam. Dia gunakan kekuasaan untuk memberikan tekanan bahkan siksaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya agar mereka mau kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tetapi semua itu sama sekali tidak membuat kaum muslimin gentar. Bahkan siapa yang menyangka kalau putrinya sendiri yang justru memporak-porandakan kebesaran namanya ketika sang putri meninggalkan agama berhala dan terang-terangan menyatakan keislaman dan keimanannya. Siapakah gerangan sang putri yang dimaksud? Dialah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan al-Qurasyiyah radhiyallahu anha, putri Abu Sufyan yang berani meninggalkan sesembahan ayah dan kaumnya lantas memilih agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kebenaran telah tampak di hadapan matanya dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangi relung hatinya. Tidak hanya itu, kenyataan pahit harus kembali diterima Abu Sufyan ketika menantunya, Ubaidullah bin Jahsy al-Asadi, ikut menjadi pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, musuh besarnya selama ini. Semua itu seolah-olah menjadi pukulan besar bagi Abu Sufyan. Segala upaya dia kerahkan untuk membawa putri dan menantunya kembali kepada ajaran nenek moyangnya, tetapi usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Ummu Habibah radhiyallahu anha sedikit pun tidak bergeming dari prinsipnya. Keimanan yang telah terhunjam di dalam hatinya tidak mampu dicabut dan digoyahkan dengan kekuatan serta badai kemarahan sang ayah. Kemurkaan Abu Sufyan kepada putri dan menantunya membuat orang-orang Quraisy ikut menunjukkan kebencian mereka. Mereka mulai melancarkan gangguan, siksaan, dan penindasan kepada keduanya. Hingga tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah menuju Habasyah. Ummu Habibah radhiyallahu anha dan suaminya ikut masuk dalam barisan kaum muslimin yang hijrah. Mereka meninggalkan Mekah dan pergi menuju Habasyah, negeri asing di seberang, untuk menyelamatkan agama dan keimanan mereka. Sebuah ujian telah terlewati, Ummu Habibah radhiyallahu anha telah berhasil selamat dari penindasan kaumnya dan lepas dari jerat sang ayah. Udara kebebasan mulai dia rasakan. Kehidupan baru segera dia jelang bersama suaminya tercinta. Tetapi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang berkuasa mengatur kehidupan hambanya. Tidak ada seorang pun yang mampu menebak ketetapan yang menjadi rahasia di sisinya, dan tidak ada pula yang sanggup menolak takdir yang telah dituliskannya. Tiba saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk kembali mendatangkan cobaan yang menguji keimanan dan kesabarannya. Suatu malam ketika Ummu Habibah radhiyallahu anha telah terlelap di atas pembaringan, dia bermimpi melihat suaminya, Ubaidullah bin Jahsy, dalam keadaan dan rupa yang amat buruk. Ummu Habibah radhiyallahu anha terbaungan dengan perasaan terguncang dan khawatir.
Dia menyimpan mimpi buruknya dan tidak menceritakannya kepada siapapun termasuk suaminya. Keesokan harinya, apa yang dia khawatirkan menjadi kenyataan. Suaminya keluar dari Islam dan menjadi seorang Nasrani. Suami yang dicintainya, suami yang menemaninya berjuang mempertahankan agama, dan suami yang bersamanya melewati masa-masa mencekam di Mekah hingga sampai pada suasana aman di Habasyah. Tetapi kini, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati hambanya. Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu yang telah berfirman dalam kitab-Nya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas, ayat 56. Inilah cobaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sebuah cobaan yang tidak pernah terlintas dalam benaknya dan sebuah cobaan yang tegar dihadapinya selain orang yang hatinya subur dengan keimanan dan penuh keyakinan. Terpampang 3 pilihan di hadapannya, menjalani hidup bersama sang suami dengan melepaskan keislamannya seraya menyandang kehinaan di dunia dan di akhirat, mempertahankan prinsipnya dengan tetap tinggal di Habasyah dalam keadaan terasing tanpa kerabat dan keluarga, atau memilih kembali ke Mekah menjadi putri bangsawan yang tinggal di dalam istana di bawah naungan sang ayah, tetapi hidup dalam keadaan terjajah agamanya. Untuk kesekian kali keteguhannya dalam memegang keislaman dan keimanan harus kembali teruji, dan untuk kesekian kalinya pula dia berhasil lulus dengan memilih jalan yang padanya terdapat ridha ilahi. Ummu Habibah radhiyallahu anha bertekad untuk tetap tinggal di Habasyah menjalani hidup dalam keterasingan demi mempertahankan agamanya, dengan senantiasa berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi urusannya, dan mendatangkan kelapangan dari sisinya. Waktu terus bergulir, dan benarlah, segala puji hanya milik Allah Zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya, ketika kelapangan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, mengganti kesedihan yang selama ini menyelimuti jiwa. Pada suatu hari datanglah budak wanita utusan Najasyi, penguasa Habasyah, membawa kabar yang tidak terduga. Budak wanita itu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim surat kepada Raja Najasyi yang di dalamnya berisi keinginan beliau untuk melamar Ummu Habibah radhiyallahu anha, sekaligus menunjuk Najasyi sebagai wakil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan akad nikah di Habasyah. Perasaan Ummu Habibah radhiyallahu anha serasa melayang mendengar berita ini, hingga dengan serta-merta, dia lepaskan perhiasan yang dia kenakan saat itu dan memberikan semua perhiasannya kepada budak wanita yang memberi berita gembira ini. Persiapan pernikahan segera dilakukan hingga tiba di hari yang telah dinantikan. Semua sahabat yang hijrah berkumpul menyaksikan akad pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ummu Habibah. Najasyi menyerahkan mahar sebesar 400 dinar. Mahar itu kemudian diterima oleh Khalid bin Said bin Al-Ash, wakil Ummu Habibah radhiyallahu anha dalam akad pernikahan ini. Jalinan akad pernikahan ini telah menempatkan Ummu Habibah radhiyallahu anha pada derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Sebuah kedudukan yang pantas diterima bagi setiap hamba yang bersabar di jalannya, dan bagi setiap hamba yang mengutamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada selainnya. Setelah akad nikah ini, Ummu Habibah radhiyallahu anha tetap tinggal di Habasyah. Hingga pada tahun ke-6 Hijriah, sang pengantin kembali ke Madinah, bertemu dengan kekasih yang dirindukannya, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ummu Habibah radhiyallahu anha senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga beliau wafat. Dan pada tahun 44 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak memanggil ruh wanita mulia ini kembali ke sisinya. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah tiada, namun keindahan kisah hidupnya akan senantiasa menghiasi lembaran catatan sejarah manusia, dan keteguhannya dalam menjaga agama menjadi pelajaran besar bagi siapa saja yang mau mengambilnya. Maka renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja, menyatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Wallahu a'lam bishshawab wa huwal muwafiq. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.